Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awalin wal akhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Kita diberi kesempatan untuk dapat menambah simpanan amal kebaikan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Kaum muslimin dan muslimah arsyadanillah wa iyyakum jami'an. Melanjutkan kembali membacakan tafsir surah Al-Maidah ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minal ladzina qalu inna nasara. Demikian juga kami telah mengambil perjanjian dari orang-orang yang mengatakan inna nasara, sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani. Nanti ada dua alasan kenapa mereka dinamakan Nasrani. Akhadna mitsaqahum, kami telah ambil perjanjian mereka. Fanasu, tetapi mereka sengaja melupakan. Hazzam mimma dzukkiru bih, sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya.
wa aghrayna bainahumul adawata, maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa saufa yunabbi'uhumullah, dan kelak Allah akan memberitakan, mengabarkan kepada mereka, bima kanu yasnaun, apa yang mereka kerjakan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kenapa mereka dinamakan Nasoro? Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Mereka dinamakan Nasoro, ada dua pendapat. Yang pertama, asalnya dari perkataan kalangan Hawariyun, para pengikut dan penolong Nabi Isa alaihissalam, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 52. Qalal Hawariyun, sahabat-sahabat setia Nabi Isa mengatakan, nahnu ansarullah, kamilah penolong-penolong Allah. Jadi Hawariyun itu murid-murid Nabi Isa. Dari sinilah mereka dinamakan Nasoro. Yang kedua, disebutkan dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir, mereka dinamakan Nasoro dinisbatkan kepada kampung tempat Nabi Isa alaihi salam berdakwah, yaitu Nazaret, ya. Bahasa Arabnya Nasirah atau Nazaret. Sehingga dinamakan Nasoro. Wallahu alam, ini penjelasan para ulama tafsir. Allah menjelaskan tentang perjanjian yang diambil dengan mereka. Disebutkan dalam tafsir At-Tabari, perjanjian itu adalah tentang perintah beriman kepada Allah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengubah agama, dan berpegang kepada kitab. Itu isi perjanjiannya. Perjanjian antara Allah dengan Nasrani. Mirip seperti perjanjian Allah dengan orang Yahudi sebelum mereka. Namun mereka sama persis seperti Yahudi, yaitu sengaja melupakan perjanjian tersebut. Jadi lupa di sini memiliki dua makna. Yang pertama, lupa maksudnya lupa mengamalkan kitab tersebut dan perjanjian tersebut. Yang kedua, lupa terhadap Injil mereka. Dan bisa digabungkan, dua makna ini dikompromikan. Jadi mereka itu sengaja melupakan kitab mereka dan sengaja tidak mengamalkannya. Kalau kita lihat sejarah, ternyata di kalangan Nasrani terjadi perpecahan juga. Tidak ada persatuan. Muncul dari kalangan mereka para pengkritik terhadap ajaran atau risalah-risalah Paulus. Ya. Pada kitab Injil Nabi Isa alaihissalam mengajarkan pentingnya beramal soleh. Itu ajaran Injil Nabi Isa alaihissalam. Sementara ajaran Paulus, ya, itu memberikan jaminan, nggak usah beramal, kalian sudah diampuni dosa-dosanya, ditebus dosa-dosanya oleh Yesus, ya. Kan begitu ya. Jadi mereka meyakini ajaran Paulus ini, Yesus itu disalib dalam rangka menebus dosa-dosa pengikutnya, ya, pengikutnya. Akhirnya apa? Karena mereka terdoktrin oleh, ya, ajaran Paulus ini, maka mayoritas pengikut
Nasrani kelompok ini, mereka meninggalkan beramal soleh. Ya, meninggalkan beramal soleh, sehingga tidak sesuai dengan apa yang ditinggalkan oleh Nabi Isa alaihis salam. Ya. Paulus mengatakan Yesus anak Tuhan itu diutus sebagai juru selamat menebus dosa manusia. Itu kata Paulus. Paulus juga mengatakan siapapun yang beriman kepada Yesus pasti selamat, walaupun nggak beramal, pokoknya beriman. Begitu. Ya, ini ajaran Yesus. Akhirnya apa? Mereka merasa aman sehingga tidak mengerjakan isi Injil yang sebenarnya. Hingga akhirnya mengalami perubahan sampai sekarang. Ya, selalu mengalami perubahan. Maka fa'aghrayna bainahumul adawah, kami timbulkan di antara mereka permusuhan, wal baghdha'a, kebencian, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya menyebutkan, ya, orang Nasrani berpecah, bersekte-sekte dari zaman dahulu. Beliau menyebutkan dalam tafsirnya ada sekte Mulkaniyah, Nasturia, Markusia, Yakubia, dan masih banyak lagi kata beliau. Sampai sekarang terus bermunculan sekte-sekte, ya, yang masing-masing nggak ada kecocokan di antara mereka, dan terus berlanjut sampai hari kiamat. Setiap sekte menyesatkan satu sama yang lainnya. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un, dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan di dunia ini. Ya, semua akan dibongkar, dibuka kedoknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini peringatan bagi kita kaum muslimin. Kalau sekarang mungkin CCTV tidak, ya, merekam, orang terdekat nggak tahu kita bermaksiat dan sebagainya. Ya, kalau kita nggak bertobat sampai mati, nanti akan dibongkar di hari kiamat. Yang mencuri tanah minda patok nanti akan dipikulkan 7 lapis bumi, tembus gelundengan ke Amerika. Wah, iki sing nyolong, ya, tanahku ketemu semuanya. Sing nyolong sapi ini muni dipikul di hadapan seluruh makhluk. Wah, ayo hati-hati. Kalau sekarang kalian merasa aman dengan mengambil harta saudara dengan dolim, hati-hati, akan ditegakkan pengadilan zat yang maha adil dari kiamat. Tidak ada yang terzalimi sedikit pun. Jangan menjadi orang yang muflis, bangkrut, membawa pahala sholat, pahala puasa, haji, ya, pahala sedekah dan sebagainya. Di satu sisi dia juga mendolimi si fulan, merusak kehormatan si fulan. Ya. Akhirnya apa? Kebaikan-kebaikan yang sudah bersusah payah dikumpulkan, diambil, diberikan kepada orang yang dizolimi waktu di dunia. Kalau nggak cukup, dosa-dosa orang yang dizolimi diambil, diberikan kepadanya. Inilah hakikat muflis, orang yang bangkrut, pailit, ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi perpecahan ini terjadi sampai kiamat, dan Allah akan mengabarkan, memberitakan apa yang mereka kerjakan. Artinya apa? Allah akan menghisap mereka, membalas mereka, membuka semua perbuatan mereka. Maka di sini ada pelajaran sebab penyimpangan agama yang terjadi di sini karena, ya, merusak perjanjian, melanggar perjanjian, melupakan syariat, tidak mengamalkan syariat. Dan orang yang melakukan penyimpangan ini akan
ya terjadi di dalamnya perpecahan-perpecahan. Ya, itu kaum muslimin yang berbahagia. Maka hendaknya kita berpegang kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, pasti akan bersatu. Jadi kalau ingin bersatu ya kembali kepada wahyu. Kembali kepada wahyu. Hakul yakin, orang yang kembali kepada wahyu tidak akan berpecah belah. Seperti para sahabat. Adapun perbedaan furu'iyah, ya, perbedaan fikih, itu sunnatullah, sampai kiamat akan terus terjadi. Sebagaimana perbedaan nahwu antara ulama Kufah dan Basrah, sampai kiamat akan terus seperti itu. Yang penting pokok akidahnya tidak berpecah. Ini kaum muslimin yang berbahagia. Jadi kita harus berlapang dada menghadapi perbedaan pendapat. Pelajaran berikutnya, ayat ini memberikan ancaman bahaya meninggalkan sebagian ajaran agama. Ya. Jadi jangan sampai kita mengamalkan sebagian terus meninggalkan sebagian, nggak boleh. Kita harus berusaha untuk totalitas dalam mengamalkan agama. Semuanya kita amalkan semampu kita. Kalau kemaksiatan tinggalkan totalitas, tidak ada toleransi. Ya, tapi kalau ketaatan, ittaqillah mastata'ta, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Pelajaran berikutnya, pentingnya menjaga amanah ilmu. Jadi ilmu harus dijaga dengan dipelajari, diamalkan, dan terus diwariskan, diajarkan di pesantren-pesantren, di madrasah-madrasah, dihidupkan terus tuh. Tradisi keilmuan kita dihidupkan terus. Jangan sampai ini putus. Sebab tanda-tanda kiamat sebagaimana yang kita ketahui, diangkatnya ilmu, wa yusabbitul jahli, dan dikokohkan kebodohan. Itu tanda kiamat dalam hadis Bukhari Muslim. Jadi kiamat itu tanda-tandanya ilmu diangkat, kebodohan kokoh. Ya. Itu mulai terjadi sekarang. Ya. Pelajaran berikutnya, perpecahan bukan hal yang sepele. Ini kalau dibiarkan bisa menjadi besar. Ya. Bisa jadi perpecahan itu hukuman dari Allah atas dosa-dosa kita. Maka dari pelajaran ayat ini tidak cukup merasa bangga dengan label semata. Lihat orang Nasrani bangga dengan julukan mereka, Nasrani itu bangga sekali. Padahal nggak cukup. Label itu harus disertai dengan bukti. Sama seperti sekarang ada orang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bangganya. Saya muslim, saya cinta Nabi. Pas dilalah tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, Nabi kita memberikan contoh supaya menjalankan ibadah kurban. Wah, ternyata pas waktu kurban malah gak kurban, padahal mampu. Berarti cintamu dusta. Karena cinta butuh bukti. Ya. Kalau memang kamu cinta kepada Rasul, monggo sunnah agung berkorban tanggal 10, 11, 12, 13 Hijriah itu bagi yang punya kemampuan di hari itu laksanakan. Ya. Ngaku cinta duwe akeh tapi gak kuat kurban wedhus, padahal wedhusmu murah. 1 juta juga ada. 1 juta lebih malah bagus. Ya. Kalau nggak mau beli sendiri ya patungan. Nah, 1 sapi boleh 7 orang setahun sekali. Siapa tahu ini korban terakhir kita. Jangan panjang angan-angan. Tidak ada amal yang istimewa di hari itu kecuali mengalirkan darah. Kalau bisa disembelih sendiri itu lebih afdol, begitu.
Karena dulu hukum asal di zaman Nabi, sahabat menyembelih di rumahnya masing-masing. Ya, gak berani Ustadz, ya belajar. Ini ada Pak Yusuf sudah punya sertifikat Juleha ya. Nah, ada Pak Sukam bisa ngajari jamaah yang pingin korban beleh sendiri ya begitu. Gampang kok belajar, insya Allah gratis ya. Penting punya pisaunya yang tajam beres sudah. Mudah kok, nggak sulit. Harus berani Pak, ya harus berani nyembelih sendiri. Bismillah. Nah, kalau memang nggak mampu ya serahkan ke panitia, Pak nitip urus kurban kami sekalian bagikan, nyaman sudah wes. Nah, jadi ini kesempatan emas ya, monggo. Uang 2 juta, 3 juta untuk rekreasi selesai. Tapi kalau uang 1 juta, 2 juta untuk kurban, itu yang akan menjadi simpanan hakiki jenengan. Selain itu, jenengan berbagi daging, jenengan mendapatkan pahala dan marem rasane. Jenengan rekreasi keluar daerah ngentekno jutaan, balik wis kesel. Ya, mungkin juga enggak apa. Kadang-kadang juga marem juga ya. Wis duwe entek kesel ya. Tapi kalau buat korban, Masya Allah. Nah, pelajaran berikutnya, akibat dosa itu bisa disegerakan di dunia. Akhirat mesti ya, kalau nggak taubat mesti dapat. Jadi akibat dosa bukan hanya di akhirat, tapi dunia juga ada. Di antaranya apa? Hati-hati mereka dijadikan rusak. Seperti yang Nasrani ini rusak hatinya. Hasad tok uripe ya. Dengki marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengki kepada orang beriman. Hukuman berikutnya, rusaknya hubungan di antara mereka. Lihat, enggak bersatu mereka. Setiap sekte menyesatkan sekte yang lain. Ini akibat dari dosa ini. Akibat dari dosa. Nah, makanya hati itu sebagai sumber poros ya, sebagai raja. Makanya pembahasan tentang amal hati itu penting, Pak. Sebab ibadah lahir, ibadah fisik kayak sholat, puasa, baca Quran, haji itu kan terbatas. Sholat isya misalnya paling 10 menit selesai. Baca Quran paling 5 lembar, 1 juz selesai. Kurban ya hari itu selesai. Haji, musim haji selesai. Tapi kalau ibadah hati, ibadah itu setiap saat kita beribadah. Ya, itu ibadah hati. Sehingga ibadah hati ibadah yang tidak pernah berhenti. Maka penting ini. Seperti menjaga keikhlasan, rasa takut kepada Allah, khauf, roja, berharap, ya, mahabbah, cinta, tawakal, ya, istiqomah, muhasabah, itu kan amalan hati semua. Dan itu rutin, harus dijaga terus. Enggak cukup sehari 2 hari, 1 jam 2 jam, terus dijaga. Nah, bahkan hati ini yang menentukan juga. Nah, yang terakhir, ancaman berupa hisab itu nanti di akhirat. Jadi semua amal kita besar, kecil, banyak, sedikit akan dihisab dan akan dibalas. Dan ingat, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita pahami kaum muslimin yang berbahagia. Alhamdulillah, kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat yang ke-15. Ya ahlal kitab, hai ahli kitab. Nah, kalau disebut ahli kitab adalah Yahudi Nasrani. Maksudnya Yahudi Nasrani ini sudah kesepakatan ya, sudah dimaklumi ya, Yahudi Nasrani yang mendapatkan kitab samawi ya, kitab langit. Qad ja'akum rasuluna, sungguh telah datang kepada kalian rasuluna ya, utusan kami ya, utusan kami. Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab, yang menjelaskan kepada kalian
banyak dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Nah, Allah membongkar rahasia besar Yahudi Nasrani. Ternyata jamaah mereka itu menyembunyikan banyak kebenaran. Ya. Masya Allah, padahal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa membaca dan menulis. Nabi yang ummi. Nabi juga tidak pernah bersinggungan dengan ahli kitab, tidak pernah mulazamah kepada pendeta mereka, rahib mereka, tidak pernah. Namun ternyata Allah menjadikan Nabi tahu rahasia-rahasia mereka. Nah, ini menunjukkan Nabi betul-betul Rasul. Bahkan cerita-cerita yang mereka sembunyikan itu Nabi tahu semua. Nabi tahu semua. Ya. Masya Allah. Wa ya'fu an katsir. Ya. Dan banyak pula yang dibiarkannya. Ya'fu di sini membiarkan. Artinya Nabi enggak membongkar semuanya, tidak. Hanya beberapa poin yang dibutuhkan itu dibongkar oleh Nabi. Adapun yang lain Nabi enggak bongkar semuanya. Sebab enggak dibutuhkan waktu itu. Sehingga Nabi membongkar yang dibutuhkan saja. Qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian minallah, dari Allah, nur cahaya, wa kitabum mubin, dan kitab yang menerangkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang nikmat yang Allah berikan kepada ahli kitab. Apa itu? Nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi diutusnya Rasul itu tanda kiamat yang sudah terjadi. Tanda kiamat yang sudah terjadi, diutusnya Rasul, meninggalnya Rasul, perang Siffin, Khawarij, dan masih ada beberapa. Termasuk terbelahnya bulan, itu tanda kiamat yang sudah terjadi. Nah, Nabi adalah nikmat, makanya kita bersyukur. Bayangkan jamaah, tidak pernah bertemu Nabi, tapi kita ditakdirkan iman kepada Nabi. Abu Lahab loh ketemu Nabi nggak iman. Ya. Abu Jahal ketemu Nabi nggak iman. Padahal Abu Lahab itu paman Nabi, saudara Abdullah, ya, saudara kandung ayah Nabi, nggak iman. Abu Thalib nggak iman. Jenengan tidak ketemu Nabi, ditakdirkan iman, percaya kepada Rasul, nikmat yang besar. Ya. Dan kita tahu pula Nabi kita adalah an-nabiyul ummiyu, Nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Dalam surat Al-Ankabut ayat 48 Allah menegaskan, wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab, dan kamu ya Muhammad tidak pernah membaca sebelum Al-Quran sesuatu kitab pun, nggak pernah. Dari ma terus ada nakiro, itu artinya apa? Meniadakan, nggak pernah sama sekali. Wala takhutuhu biyaminik, dan kamu tidak pernah menulis sesuatu kitab apapun dengan tangan kananmu. Idzal lartabal mubtilun, andai kata kamu pernah membaca dan menulis, maka benar-benar ragulah orang-orang yang mengingkarimu. Insyaallah ya. Jadi kaum muslimin, ya, Allah memanggil ahli kitab, ya ahlal kitab. Panggilan ini mengandung peringatan sekaligus ajakan untuk kembali kepada kebenaran. Ya ahli kitab, telah datang kepadamu Rasul kami, kan begitu. Ayat ini menjelaskan, jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa membaca dan menulis, niscaya orang-orang akan ragu dengan kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bahkan akan menuduh Nabi Quran itu karya Nabi dengan mengadopsi kitab-kitab sebelumnya yang sudah Nabi baca. Jadi di sini ada pelajaran pula, semua yang Allah takdirkan kepada hamba itu yang terbaik. Nabi ditakdirkan tidak bisa membaca menulis, itu yang terbaik. Ada hikmah, ada hikmah. Dan yang lebih menakjubkan lagi, Rasulullah SAW tidak hanya menceritakan kisah-kisah yang ada dalam Taurat, bahkan beliau menjelaskan perkara-perkara yang disembunyikan oleh mereka dalam kitab Taurat, seperti kasus hukum potong tangan dan rojam waktu itu. Nabi sebutkan, tapi orang Yahudi menyembunyikan. Lalu sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu an, mantan pendeta Yahudi, ngomong, "Irfa yadik, angkat tanganmu. Ada kok di kitab, saya sudah baca." Ternyata mereka menyembunyikan. Nah, kaum muslimin itu ya. Jadi orang Yahudi itu sebenarnya tahu persis kalau Nabi itu benar, tahu mereka. Karena sudah disebutkan ciri-ciri dan sifat-sifatnya dalam kitab mereka. Ya. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Para ulama memberikan beberapa contoh yang mereka sembunyikan, seperti hukum rojam ya, dalam tafsir At-Tabari dijelaskan tentang kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kisah ashabus sabt ya, orang-orang yang melanggar kesucian hari Sabtu, dan juga kisah Allah merubah sekelompok Bani Israel ashabus sabt itu menjadi monyet dan babi kera yang hina ya. Itu disembunyikan ceritanya. Kenapa? Ini mencoreng ya, kebaikan mereka, karena mereka mengaku anak Tuhan, mengaku sebagai orang-orang yang dicintai Tuhan ya, kami adalah kekasih-kekasih Allah, kata mereka. Makanya mereka menyembunyikan kisah-kisah yang ya, yang pernah terjadi itu, seperti dirubahnya mereka menjadi monyet dan babi yang hina, itu disembunyikan oleh mereka. Tapi Nabi membongkar itu semua, menceritakan itu semua. Nah, jadi masih banyak ya yang mereka sembunyikan tentunya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimallah, padahal Nabi nggak pernah membaca kitab mereka. Nabi nggak pernah membuka kitab Taurat, tapi tahu isinya. Itu karena wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kaum muslim yang berbahagia. Begitu juga kisah Nabi Yusuf alaihissalam, itu disembunyikan oleh mereka, tidak diceritakan dengan jujur. Lalu Nabi menceritakan dengan detail ya, seperti hadir. Begitu juga beberapa kisah Nabi Musa, itu juga disembunyikan oleh mereka ya, oleh mereka. Berikutnya Allah sebutkan nikmat yang lain, yaitu Al-Quran. Al-Quran, yang pertama nikmat itu Rasulullah, kedua adalah Al-Quran. Dan mereka tahu Quran itu benar, Quran itu sebagai muhaimin ya. Namun mereka sengaja mengabaikan Al-Quran, tidak mau beriman ya. Padahal mereka tahu. Nah, itulah ya, orang-orang ya Yahudi dan Nasrani. Ayat ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita. Yang pertama, pelajaran yang dapat kita petik dari ayat ini ya, yaitu tentang yang paling pokok ya, bahaya menyembunyikan ilmu. Jadi menyembunyikan ilmu itu adalah dosa besar. Apalagi memutarbalikkan wahyu, wah ini malah besar dosanya. Ini kesesatannya, ini kesesatan massal ini kan, kesesatan massal. Nah, dan juga ayat ini menunjukkan Quran sebagai nur, cahaya. Ya. Nabi juga sebagai
ya, pembawa cahaya, sebagai penerang. Sehingga wajib mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada alasan menolak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ayat ini menunjukkan pentingnya dakwah dengan bijak. Contoh, Rasul tidak membongkar semua kesalahan mereka sekaligus, enggak, tapi lihat kondisi. Kalau perlu dibuka ya dibuka, kalau enggak ya jangan, seperti itu. Jadi harus munsif lah dalam menilai sesuatu. Nah, apalagi kalau sesama dai harus berlapang dada. Kita harus sadar, ya, dai juga manusia, bukan malaikat, juga jatuh ke dalam kesalahan dan sebagainya. Harus saling memaafkan, memaklumi. Ya. Pelajaran berikutnya, karena Quran sebagai nur, sebagai sumber dari petunjuk, sumber hidayah utama, maka Quran wajib dipelajari, Quran wajib dipahami, Quran wajib diamalkan. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Bukan hanya dibaca, tapi juga dipelajari, dipahami, dan diamalkan. Syukur kalau bisa didakwahkan. Ya, tuh. Pelajaran berikutnya, Islam adalah agama yang jelas, bukan agama yang penuh misteri, bukan. Ya. Dan Islam itu agama yang mudah untuk dipelajari. Quran saja walaupun tebal 30 juz mudah dihafal. Dan terbukti banyak anak-anak kecil hafal Al-Quran. Yang terakhir, rahmat dalam dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, Nabi tidak membongkar semua kebobrokan Yahudi Nasrani, dan Nabi memberikan ruang untuk bertaubat kepada mereka. Harusnya ketika dibongkar sebagian yang mereka sembunyikan, alias sudah terbongkar kedok mereka, harusnya mereka kan kembali. Oh iya ya, aku tak tobat kan gitu kan. Bukan malah menjadi-jadi, harusnya kan begitu. Nah, jadi dibukanya sedikit apa yang mereka sembunyikan itu sebenarnya membuka ruang untuk mereka balik gitu loh, sadar gitu. Oh, ternyata Nabi itu benar, tidak berbohong, yang dibawa benar, yang disampaikan benar, harusnya kan begitu harusnya. Tapi hanya sedikit yang mau beriman dan ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Salman Al Farisi, ada Abdullah bin Salam, ya, dan beberapa mantan pendeta yang lain. Itu kaum muslimin yang berbagi, harusnya begitu. Maka berikutnya, ya, Allah berfirman, yahdi bihillah manittaba'a ridwana. Masya Allah, dengan kitab itulah Allah yahdi, menunjuki, manittaba'a ridwana, orang-orang yang mengikuti keridhoannya, kembali kepada Allah. Subulas salam, ya, ke jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumat, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita ilan nur, kepada cahaya, biiznihi, dengan izinnya. Wa yahdihim, dan Allah memberikan petunjuk kepada mereka ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Masya Allah, ya. Jadi di antara fungsi dari nur atau cahaya tadi, Quran tadi, adalah yahdi bihillah manittaba'a ridwana. Allah akan memberi petunjuk, ya, kepada orang yang mengikuti keridhoannya, jadi dengan Al-Quran itu. Sehingga hidayah itu, ya, tidak untuk semua orang, tapi untuk yang mencari ridhonya Allah, untuk yang mengusahakan. Kalau enggak mengikuti ridhonya Allah, tidak bersungguh-sungguh mencari hidayah, enggak dapat. Ya, jadi ada perjuangan di sini, ada jihad di sini. Ya, seperti datang pengajian, datang kepada orang alim,
ulama, kiai, ya mondok, ya kuliah, terus belajar membaca dan sebagainya. Jadi ada usaha untuk mendapat hidayah. Perlu perjuangan. Ya. Dan tentunya orang yang serius untuk mendapatkan ridha Allah. Ya. Jadi nggak bisa Anda pasrah bongkar terus lakwai oleh hidayah, tapi nggak mau berusaha. Ya, ada majelis ilmu nggak mau datang. Ada kiai ulama nggak mau dialog, nggak mau diskusi, nggak mau belajar. Ada pondok nggak mau mondok, ya. Ada kesempatan kuliah agama nggak mau kuliah agama. Ya bagaimana mau dapat hidayah? Wong sumber hidayah malah dijauhi kan begitu. Nah, jadi syarat mendapatkan hidayah yang pertama niat yang benar, yang tulus, yang ikhlas, dan hati yang tunduk tentunya, bukan sombong. Maka sering kami sampaikan dulu ketika awal kajian ini kita mulai, sebelum kita ngaji, siapkan dulu wadah ilmu. Apa wadah ilmu? Hati. Maka ketika datang ke pengajian, hilangkan kesombongan dalam hati. Hilangkan penyakit-penyakit hati. Bersihkan wadah ilmu itu yang betul-betul ikhlas karena Allah. Dan tunduk kepada kebenaran. Ini kaum muslimin. Ya, maka siapapun yang mencari ridhonya Allah akan diberi petunjuk kepada jalan keselamatan. Ya, Subulus Salam menunjukkan kepada dua hal, kata ya Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya volume 6 halaman 118. Apa kata Imam Qurtubi? Subulus Salam yang pertama syariat, jalan Islam. Ya, jadi syariat itu seluruhnya keselamatan. Syariat dari A sampai Z adalah keselamatan. Semuanya itu harus kita yakini. Yang kedua, Subulus Salam ini adalah tujuannya. Apa itu? Darussalam, surga. Jadi semua orang yang menjalankan syariat ya pasti akan dia masuk ke dalam Darussalam, yaitu negeri keselamatan. Ya, di tempat kami ada dua pondok, yang di Blok Agung namanya Darussalam, di desa saya di Glenmore namanya Baitus Salam. Ada Baitus Salam, pondoknya kecil Baitus Salam, terus yang di Blok Agung besar Darussalam. Nah, ini. Dan saya mondok yang di Baitus Salam. Kakak saya mondok di Darussalam gitu ya. Ketemunya bareng situ. Nah. Cuma bedanya saya lulus ya ngajar TPA sampai sekarang ngajar ngaji. Kakak saya lulus sana jadi pengusaha. Malah enggak belum ngajar ngaji aja. Kang, ngajar ngaji kan sampai lo lulusan Darussalam. Gak wis aku golek duit aja gitu. Nah, ya itulah kehidupan. Orang punya ilmu malah gak gelem ngajar. Saya juga punya saudara hafal Quran, ya. Itu sampai sekarang gak ngajar Quran. Gak ngajar Quran, gak mau ngajar Quran, mau ngajar Quran. Ya, Yunus sawah ada mungkin ya. Ada aja. Kebetulan kan kayak mulang, malah gak gelem mulang. Jadi yang punya kelebihan monggo Anda silakan berjuang di faknya masing-masing. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Jadi syariat Islam itu dinamakan dengan Subulus Salam, jalan keselamatan. Ya, karena Islam itu membawa keselamatan untuk pribadi, individu, keselamatan keluarga, keselamatan seluruh masyarakat, ya, keselamatan negara. Bahkan orang non-Islam pun yang tinggal di negeri Islam merasakan keselamatan itu. Dan Nabi sudah mempraktekkan itu. Ya, maka Nabi berpesan sebelum wafat, as-sholah wa ma malakat aymanukum. Jagalah sholat, ya, jaga sholat dan budak-budak kalian. Dan Nabi juga melarang dolim, ya, melarang dolim, tidak boleh. Ya. Ini menunjukkan apa? Ini adalah ajaran keselamatan, ajaran keselamatan. Nah. Adapun Ibnu Katsir punya penafsiran yang unik tentang Subulus Salam.
Katanya 10 salam di sini termasuk tauhid, amal soleh, akhlak yang mulia, kata Ibnu Katsir. Kemudian Islam mengeluarkan dari kezaliman, yakni dari kegelapan kesyirikan, kejahilan, kefasikan, kemaksiatan. Nur itu Islam, iman, dan kebenaran. Ayat ini memberi pelajaran. Yang pertama, sebelum kita akhiri, pelajaran pertama, Al-Quran sumber keselamatan. Yang kedua, niat menentukan hidayah. Yang ketiga, banyak jalan kebaikan. Ada ibadah mahdoh, ghairu mahdoh, ada akhlak, ada muamalah. Yang keempat, bahaya hidup tanpa wahyu Quran. Kemudian yang kelima, hidayah adalah karunia, maka harus disyukuri dan dijaga. Yang keenam, Islam adalah jalan yang lurus, tidak ekstrim, tidak memudahkan, tapi pertengahan. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita istiqomah di atas keikhlasan, di atas ketaatan, dan semoga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan bagi para jamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Pantermu tadi. Di pondok ada kajian. Sadani. Jadi orang-orang nggak ikut di sini. Sini. Gini.